Halo guys, kali ini kita akan membahas gimana caranya membuat 2D objek di AutoCAD. Berikut ini adalah perintah-perintah yang sudah saya ringkas agar kalian cepat belajarnya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah line, shortcut atau command L, kegunaan membuat garis. Langsung aja kita coba, kita ketikkan L, spasi, kemudian kita baca di sini line specific first point, yaitu titik awal di mana kita membuat line. Misalnya di sini. Kemudian line specific next point berarti titik selanjutnya. Ya udah kita klik dulu di mana bebas. Kita klik, kita coba dulu. Nah ini. Untuk keluar dari komenan, kalian bisa tekan tombol escape atau tekan tombol spasi. Ini udah selesai berarti. Kita selesai dari command line. Terus, gimana caranya kita membuat garis dengan ukuran tertentu? Kita coba, L lagi, spasi. Kita di bawahnya sini, kita klik, start point-nya di mana. Kemudian misalnya, saya mau garis ini lurus. Caranya adalah, ketikkan tombol F8 untuk mengaktifkan ortho, yaitu untuk membuat garis lurus. Ketik tombol F8-nya ditekan. Nah ini jadi lurus. Ini jadi cuma bisa vertikal sama horizontal aja nih garisnya. Kalau untuk memasukkan ukuran tinggal ketikkan ukurannya mau berapa. Misalnya 100, kita ketikkan di sini 100, spasi. Kalau sudah, saya ulangi lagi. Kita ketikkan ukurannya misalnya 500 nih. Spasi. Kalau sudah dimasukkan ukurannya, ke atas misalnya 300, spasi. Ke samping lagi 1000 misalnya, spasi. Jadi tinggal masukkan ukuran, spasi, masukkan ukuran, spasi. Selanjutnya ada lagi gimana caranya kita membuat garis, misalkan dengan panjang 1000, dengan sudut 45 derajat. Caranya seperti ini guys. L, spasi, specific first point, dimana aja bebas. Cara memasukkannya panjang 1000, misalnya 1000, kita ketikkan 1000, terus kita tulis lebih kecil, sudut ditulis dengan simbol lebih kecil, kemudian baru sudutnya berapa, 45, kita ketikkan, lebih kecilnya langsung hilang sendiri guys, jangan bingung kalau hilang, langsung aja ketik spasi. Nah ini jadinya seperti ini kurang lebih. Kemudian saya cek sudutnya. Saya buat garis bantu untuk ngecek sudutnya. DAN, dimension angular. Saya cek sudutnya benar nggak 45 derajat. Oh benar, 45 derajat. DAL, spasi. Panjangnya 1000. Oh benar 1000. Oke guys. Sekian untuk line. Oke, selanjutnya yang kedua polyline. Shortcut atau komen yaitu PL, kegunaan membuat garis tak terputus. Langsung aja kita coba, kita ketik PL spasi line specific start point, titik awal di mana kita mau buat line-nya. Kita klik di sini. Nah ini kita bisa lihat garisnya kelihatan tebal. Inilah kelebihannya line. Jadi garisnya bisa kita lihat tebalnya. Ini di sini ada pilihan plane specific next point or arc, half width, length, under width. Cuman kita nggak bahas semuanya ya, kita bahas yang penting aja. Biasanya yang diatur ini width. Width itu lebar dari garis ini. Misalnya kalau kita mau masuk ke menu width, kita tinggal ketik W, spasi. Ini ada specific starting width 100, ini 100 karena sebelumnya saya pakai ukurannya 100. Misalnya saya mau ketik 150. Spasi. Line specific and width berarti titik lebar ujungnya mau sama 150 atau gimana. Misalnya kita mau buat sama 150. Tinggal ketik spasi lagi. Spasi.
Ini coba kita ortonya kita aktifin, ketik tombol F8. Ini tinggal sama aja kayak buat line. Nah, ketik C. Nah, di sini bedanya plane dengan line, yaitu kalau plane ini kalau kita klik, nah dia nyambung nih satu kesatuan ini. Berbeda, makanya disebut membuat garis tak terputus. Nah, yang 150 tadi adalah lebar dari tebalnya garis ini. Nah, bisa kita lihat 150. Kalau line kan kita buat line L spasi. Ini kita klik, putus dia. Nggak seperti line. Gitu ya. Oke. Oke guys, selanjutnya multiple line. Shortcut atau komen ML. Kegunaan membuat garis double. Langsung aja kita coba ketikkan ML spasi. Di sini spesifik start point, yaitu titik awalnya ya. Jadi terus kita coba dulu aja. Jadi kita klik aja di mana? Klik. Nah, ini yang dimaksud garis double. Jadi ada dua garis nih. Terus gimana caranya kita ngatur jarak antar garis ini? Itu pengaturannya ada sebelum kita pilih titik awalnya tadi. Jadi kita ketik lagi M, L, kita lihat. Sebelum kita pilih titik pertama, ini ada pengaturan di sini. Justification, scale, style. Pengaturan jaraknya ada di scale. Jadi kita ketikkan S, spasi. Kita atur nih, scale-nya mau berapa? 300, berarti M line yang kita buat sebelumnya ini jaraknya 300. Misalnya kita mau jarak M line-nya 150. Kita ketikkan aja di sini langsung 150. Terus spasi. Start point-nya langsung kita klik titiknya. Nah, ini berarti M line yang kita buat jaraknya 150. Gitu ya. Oke. Selanjutnya arc. Shortcut atau komen A. Kegunaan membuat garis melengkung. Langsung aja kita coba. A, spasi. Kita klik di mana aja bebas. Spesifik start point, titik awalnya intinya. Kemudian kita klik aja dulu, kita coba. Nah, ini contohnya kayak gini lah arc. Sebenarnya arc ini jarang ya dipakai, tapi untuk beberapa kasus arc ini benar-benar kepake banget guys. Contohnya untuk kasus kayak gini nih, gambar yang kayak gini. Misalnya di sini ada garis panjangnya 1000 dan di sini juga garis panjangnya 2000 misalnya. Nah, kita pengen buat garis lengkung dari sini ke sini dengan radius 3000. Cara satu-satunya ya paling gampang pakai arc ini guys. Yang paling gampang. Langsung aja kita coba buat A, arc, yang artinya arc atau busur. A, spasi. Kita klik di sini, titik awalnya. Terus kita kemudian kita pilih yang E, yaitu berarti N, ujungnya ya. E, spasi. Kita klik di sini N-nya. Kemudian kita fill radiusnya. Jadi kita ketikkan R, spasi. Nah, ini dia. Reviewnya nih. Radiusnya mau berapa tadi saya bilang kan 3000 misalnya. 3000. Spasi. Ini jadi kayak gini nih. Ini untuk bentuk-bentuk yang kayak gini, arc ini kepake banget guys. Jadi yang paling gampang pakai arc untuk bentuk-bentuk yang kayak gini. Tolong diingat. Oke guys, selanjutnya adalah circle. Shortcut atau komen. C. Kegunaan membuat lingkaran. Langsung aja kita coba ketik C, spasi. Specific center point of circle, itu berarti titik pusat lingkarannya ada di mana. Kita ketik. Klik aja bebas ya. Kemudian radius, specific radius of circle berarti radiusnya berapa, jari-jarinya berapa.
Yang kita ketikkan ini berarti radiusnya 1000. Gimana caranya? Yang mau kita input adalah misalnya diameternya. Kita ulangi lagi, kita ketik C, spasi, klik center point-nya di mana. Kemudian di sini ada pilihan specific radius or diameter. Kalau kita mau inputnya diameter langsung, kita bisa ketikkan D spasi. Ini berarti yang kita masukkan langsung diameter. Langsung aja kita ketik 1500 misalnya diameternya. Spasi. Ini kita cek ukurannya. DI. Dimension diameter DDI. Benar kan? Yang satunya tadi karena radiusnya 1000, diameternya pasti 2000. DDI. Dimension diameter spasi. Benar kan? 2000. Kemudian kita cek lagi C spasi. Nah, sebelum kita spesifik center point of circle, di sini ada or 3P, 2P, TTR, tangan radius. 3P ini berarti membuat lingkaran berdasarkan 3 titik. 2P ini berarti membuat lingkaran berdasarkan 2 titik. Contoh cepatnya, saya contohin ya, 3P. Tapi ini jarang dipakai sih. 3 titik. 1, 2, 3 tadi saya klik. Kemudian untuk 2 titik, C spasi 2 P spasi, klik di sini. Nah, ini bikinnya. Kemudian ada lagi di sini C spasi TTR. TTR itu tangan radius yang sering dipakai malah yang ini nih. TTR, T untuk tangan radius spasi. Tangannya di mana? Singgungannya, tangan itu berarti singgungan ya. Nih bisa kita klik di sini, klik singgungannya di sini sama di sini. Kemudian diameternya, radiusnya, specific radius of circle. Berarti radiusnya kita mau 500 misalnya. 500 spasi. Ini berarti lingkaran tangan tuh singgungan. Lingkaran yang bersinggungan sama ini, dan radiusnya itu tadi yang kita ketik 500 ya. Berarti ini diameternya 1000. DDI, kita cek dimension diameter sekali lagi. Tik. Oh, benar, 1000. Oke guys, selanjutnya adalah rectangle. Komen atau shortcut rec, REC, kegunaan membuat persegi atau persegi panjang. Nah, langsung aja kita coba komennya REC, rec, rectang di sini spasi, specify first corner point. Kita klik aja di mana. Nah, kemudian ini sudah kelihatan ya bentuknya. Kotak atau persegi panjang bisa kita sesuaikan dengan masukkan ukuran. Misalnya kita mau kasih ukuran 1000, 1000. Ini artinya lebarnya 1000, panjangnya 1000. Ini jadinya persegi ya. Gimana kalau kita mau buat persegi panjang? Kita ulang lagi REC spasi. Kita klik di mana aja di sini misalnya. Terus cara masukin ukurannya yang pertama itu sumbu X, selalu sumbu X yang pertama kita masukin. Jadi lebar dan tinggi. Lebar, tinggi. Jadi misalnya kita ketikkan 1000, ini panjang 1000 ini panjang yang ke arah sumbu X. Ini sumbu X ini nih. Jadi yang horizontal. 1000, ini yang selanjutnya kita ketik itu ke arah sumbu Y, yaitu vertikal. 100 spasi. Nah, jadinya kayak gini kan. Jadi ini ke arah sumbu X 1000, yang ke Y-nya 100. Jadi yang pertama tuh yang X, Y. Ini guys, untuk rectangle. Oke guys, selanjutnya ellipse. Shortcut atau komen EL, kegunaan membuat ellipse atau oval ya. Kalau kita ya. Langsung aja kita coba EL spasi ellipse specific axis and point. Nah, pokoknya
klik aja dulu di mana, terus titik selanjutnya. Nah, kira-kira jadinya kayak gini. Ellipse ini saya sendiri jarang pakai karena saya sendiri nggak tahu buat apa kalau untuk bentuk kayak gini. Tapi mungkin kalian punya desain tertentu yang berbentuk ellipse, bisa kalian buat pakai komen EL. Oke guys, kemudian selanjutnya polygon, shortcut atau komen pol. Kegunaan membuat segi banyak. Segi banyak itu bisa segi minimal tuh segitiga ya. Segi dua nggak ada karena segi dua nggak ada. Segitiga dan segi tak terhingga, misalnya segi 2000 bisa itu. Segi 4, segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya. Nah, langsung aja kita coba komen pol. Kita ketikkan pol spasi polygon enter number of side. Jadi kita mau sisinya ada berapa? Misalnya kalau segitiga sisinya ada 3. Jadi kita ketik 3 spasi. Setelah itu specify center of polygon, jadi titik pusat poligonnya. Inscribe in circle, jadi segi yang dibuat oleh poligon ini dibuat dengan konstruksi lingkaran. Ini ada pilihan di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Coba aja pilih di dalam lingkaran dulu. Nah, ini jadinya seperti ini. Maksudnya di dalam lingkaran kayak gini. Misalnya kita buat nih, tadi kan kita pilih di dalam lingkaran. Sebenarnya ini dibuat dari ada konstruksi lingkaran yang nggak kelihatan. Misalnya saya buat nih ya lingkarannya. Tadi kan center di sini. Nah ini nih konstruksi lingkarannya nih yang nggak kelihatan. Jadi ini maksudnya di dalam lingkaran. Kalau di luar lingkaran itu konstruksinya nanti kayak gini. Jadi yang kita tarik poin ini. Kurang lebih kayak gitu. Ini contoh saya buat lagi. Pol spasi. Ini kan tadi di dalam lingkaran, jadi saya keluarin lingkarannya. Pol spasi. Number of set 3 spasi, udah benar. Terus centernya klik. Kita coba di luar lingkaran. Bedanya apa sih? Jadi referensinya beda. Kalau di dalam lingkaran, ujung segitiganya. Kalau di luar lingkaran, titik tengah dari garis sisinya. Seperti gini jadinya. Ini di luar lingkaran. Lingkarannya ini. Kemudian segi 4 sama. Pol ini untuk cuma segitiga, yang sama sisi ya. Sana segi 5, segi 4 berarti persegi. 4 spasi. Terus polygon center spasi. Nah ini segi 4. Segi 5 saya coba lagi. Pol spasi. Number of side 5. Jumlah sisinya spasi. Centernya klik. Nah, ini. Segi 5. Oke guys, selanjutnya spline. Shortcut atau komennya SPL, kegunaannya membuat garis lengkung bebas. Yaitu coba aja langsung kita coba SPL. Spline, kepanjangan dari spline. Nah, specify first point, coba aja kita klik-klik. F8-nya dinonaktifin aja. Ini nih. Spline ini garis yang nggak bisa kita kasih ukuran. Ini kan kalau kita mau kasih radius, gimana ini radiusnya? Karena nggak beraturan ya. Biasanya spline ini digunakan untuk simbol potongan. Misalnya, ini ada gambar pipa. Diameternya 300, tapi panjangnya 2 km. Otomatis kita nggak mungkin kan, misalnya batang nih, batang lebarnya 300, panjangnya 20 km. Kita nggak mungkin kan gambar
batang ini sepanjang 20 meter, jadi kita butuh potongan. Biasanya ini untuk potongan spline ini. Ibaratnya kayak gitu. Oke guys, selanjutnya teks. Shortcut atau komennya T, kegunaan untuk membuat tulisan. Nah, langsung aja kita coba T spasi specify first corner. Jadi kita seolah-olah bikin box dulu guys untuk tempat menulis teksnya. Jadi kita klik ujung sini, kemudian klik ujung bawahnya nih, kita atur seberapa, baru kita ketikkan tulisannya. Misalnya jangan belajar, subscribe. Nah, ini misalnya kayak gini. Ini pengaturannya, di sini ada pengaturannya, hurufnya mau apa, terus mau tebel apa, ini warnanya, ini simbol, bisa lihat di sini simbol banyak. Pengaturan standar ya. Bisa kalian otak-atik sendiri di sini. Oke. Oke, selanjutnya H. Shortcut atau komen itu H, kegunaan membuat arsiran. Di sini ketika membuat arsiran, kita perlu bidang tertutup. Bidang tertutup itu contohnya seperti ini, rektang atau persegi panjang, C, circle, lingkaran. Ini bidang yang tertutup. Kalau bidangnya kebuka kayak gini, misalnya, nggak bisa guys. Kecuali kalian tutup dulu ini. Langsung aja kita coba. Ini kan udah ada bidang tertutupnya. Jadi kita H, spasi. Nah, di sini ada pilihannya. Swatch itu tipe arsirannya. Di sini banyak. ISO. Nah, di sini ini banyak nih. Simbol-simbol arsiran. Di sini ada batu nih. Misalnya saya pengen bikin batu, kita pilih batunya, gravel, oke. Kemudian add pick point. Pick point, jadi di mana kita taruh arsirannya. Kita klik di sini. Nah, pilih di mana areanya tempat kita arsir. Ini klik spasi. Terus scale-nya. Scale-nya tadi lihat previewnya kayaknya terlalu kecil karena kelihatannya hijau semua kan. Jadi scale-nya kita gedein jadi 500 coba. 500. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Ini arsiran. Ini bukan digambar ya. Kalau digambar capek. Kemudian sana lagi H spasi. Kita pengen yang lain. Arsiran standar. Arsiran umum. Oke. Add pick point. Di sini. Nah, bisa kita lihat previewnya. Warnanya pengen kita ganti red. Misalnya merah. Nah, ini yang lain-lain nih pengaturan warna aja ya. Nggak begitu penting. Kalau angelnya sendiri itu sudutnya. Misalnya ini kan sudutnya 45. Pengen kita putar 90 misalnya. Jadi berlawanan arah miringnya. Jadi miringnya ke sini. 90. Oke. Nah, jadi kayak gini. Warna merah sudutnya 90 dari yang pertama tadi, yang awal. Jika kalian ada kritik dan saran, silahkan komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini ya, jika memang video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.